Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? Oke, kita hari ini sudah memasuki chapter 3 atau bab 3. The title is What time is it? Now look at the picture. Perhatikan gambar yang ada di bab 3. Di situ ada gambar calendar atau tanggalan, di mana di dalamnya ada hari, ada day, kemudian ada tanggal date, ada month, ada year, ada bulan, tahun. Kemudian di sampingnya juga ada gambar jam dinding atau a clock. So, based on the picture, kita bisa menyimpulkan materi ini mempelajari tentang time, date, day, and month. Tapi hari ini khusus kita hanya akan mempelajari to tell the time, yaitu menyampaikan waktu beserta cara menanyakan waktunya juga. So, perhatikan dengan baik supaya tidak terjadi kesalahan dalam pemahaman. Sebelum kita memulai untuk menyampaikan atau menanyakan tentang waktu, perhatikan dulu gambar berikut. Oke, do you know what picture is it? Kalian tahu gambar apa ini? That's right, ini adalah gambar jam. Jadi ada dua jenis jam, ada jam analog dan jam digital. Kalian bisa melihat perbedaan antara dua jam ini. Jam analog yaitu jam yang terdiri dari angka 1 sampai 12. Kemudian waktunya ditunjukkan dengan jarum. Ada jarum pendek dan jarum panjang. Sedangkan jam digital langsung keluar angkanya saja. Untuk menyampaikan waktu ada dua macam cara, yaitu dengan cara American atau Amerika, di mana dia langsung menyebutkan angkanya saja, dan cara British yang agak rumit daripada Amerika. Nanti kita akan pelajari caranya. Sebelum kita memulai untuk mempelajari waktu, tentu saja kita harus mengenal angka terlebih dahulu atau disebut juga number. Nah, karena di dalam jam analog itu ada 12 angka, maka kita akan mempelajari untuk mengucapkan 1 sampai 12 ini dalam bahasa Inggris. Oke, let's do it. Perhatikan, dengarkan, dan ulangi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Perhatikan pengucapannya, jangan sampai salah. Oke, kita ulang sekali lagi lebih lambat. 1, 2, 3, 4, 5. Ada v-nya di situ. 5, 6. Ingatkan seperti ada kol-kolah, yaitu mantulannya 6. 7, perhatikan V-nya berat, 7. Untuk 7, kemudian 8, 8. G tidak dibaca ya, H tidak dibaca, jadi langsung 8. Kemudian 9, 9, 10, 10, 11, 11. Membacanya diawali dengan I. Jadi tidak seperti yang tertulis E, kita membacanya I. 11, V-nya juga berat, 11. Dan yang terakhir adalah 12, yaitu 12. 12. Jadi V-nya yang terakhir E-nya nggak dibaca ya, 12. Oh, maybe it's so hard for us to tell the time in English. Jadi agak sulit ya menyebutkan angka-angka ini dalam bahasa Inggris, but it's okay. Kita bisa latihan terus sampai kita lancar mengucapkannya. Di dalam jam analog, di sini ada jarum, yaitu jarum pendek dan jarum panjang. Jadi jarum pendek ini menentukan angka di mana kita akan menyebutkan waktu, sedangkan jarum panjang menentukan posisi apakah waktu itu waktu tepat, apakah lebih atau kurang. Jadi sebelum kita menyampaikan waktu dalam bahasa Inggris, kita sudah harus memahami waktu dalam bahasa Indonesia. Untuk cara British atau cara Inggris ada 3 macam cara untuk menyatakan waktu, yaitu ada waktu tepat atau disebut a clock, ada waktu lebih bisa menggunakan pas, kemudian waktu kurang kita menggunakan to. Ketika waktu itu tepat, jam 1 tepat, jam 2 tepat, maka jarum panjang itu tepat berada di angka 12. Perhatikan di situ di angka 12 tertulis o'clock.
Jadi meskipun jarum pendeknya ada di angka berapapun, ketika jarum panjang ada di angka 12, maka kita menyebutnya waktu tepat. Jam 1 tepat maka disebut 1 o'clock. Jam 2 tepat 2 o'clock. Jam 10 tepat 10 o'clock, dan seterusnya sampai jam 12 tepat 12 o'clock. Dan harus diingatkan, jarum panjang berada di angka 12 atau 12. Selain waktu tepat, ada juga waktu lewat dan kurang. Dalam bahasa Inggris, lewat disebut pass, kurang atau menuju jam berapa itu disebut to. Jadi menggunakan dua macam cara itu ya, ketika waktunya lewat atau kurang. Hari ini kita khusus menyebutkan waktu tepat saja. Jadi perhatikan jam berikut ini. Oke, are you ready? Kita sebutkan ya. 2 o'clock. 3 o'clock. 4 o'clock. 5 o'clock. 6 o'clock. Oke, bagaimana? Kalian sudah paham cara menyebutkan waktu tepat? Oke, jadi ketika jarum pendek di angka yang ditunjukkan dan jarum panjang di angka 12, maka itu disebut waktu tepat atau o'clock. Bagaimana untuk menanyakan waktu? Oke, untuk menanyakan waktu kita menggunakan pertanyaan seperti ini. What time is it? Jam berapa sekarang? Oke, waktu di situ menunjukkan pukul 7 tepat. So the answer is it is 7 o'clock. Sekarang jam 7 tepat. Sekarang kalian sudah mengerti cara menanyakan waktu, yaitu menggunakan pertanyaan what time is it? Kemudian menjawabnya it is bla bla bla, tergantung jam yang ditunjukkan. Kemudian waktu juga bisa digunakan untuk menjelaskan aktivitas kita sehari-hari. Sekarang perhatikan gambar berikut. Oke, dalam gambar ini kita menemukan beberapa gambar. Yang pertama ada gambar anak yang sedang sarapan. Kemudian ada gambar jam analog yang belum ada jarum pendek maupun jarum panjangnya. Kemudian ada kalimat di atasnya. Oke, kita baca dulu ya kalimatnya. It is 6 o'clock in the morning. It's time for breakfast. I have breakfast at 6 o'clock in the morning. Kita terjemahkan ya. It is 6 o'clock in the morning. Sekarang jam 6 tepat di pagi hari. It's time for breakfast. Waktunya sarapan. I have breakfast at 6 o'clock in the morning. Saya sarapan pada jam 6 tepat di pagi hari. Jadi ini kesimpulan gambar yang kita lihat di sini. Kalian bisa meletakkan jarum pendek di angka 6, kemudian jarum panjang di angka 12. Aktivitas yang dilakukannya adalah breakfast, have breakfast, yaitu sarapan. Kemudian ada in the morning di pagi hari. Karena jam 6 itu ada dua waktu ya, ada pagi hari, ada juga di petang hari. Nah, jadi di sini kalian mempelajari untuk menjelaskan waktu yang berbeda, yaitu pada pagi hari maupun di petang hari. Untuk waktu sesuai dengan keadaan pada hari itu, apakah pagi, siang, sore, atau malam, ini sudah kita pelajari sebelumnya ya pada materi sapaan. Nah, jadi tinggal kalian tambahkan apakah waktu ini pagi, in the morning, apakah siang, in the afternoon, apakah ini petang, in the evening, atau pada malam hari, at night. Nah, jadi sesuaikan dengan aktivitas yang dilakukan, atau kalau ada gambar sesuaikan dengan gambar yang ada di situ. Berikutnya kita akan mempelajari bagaimana percakapan yang real biasa terjadi di sekitar kita yang berhubungan dengan waktu, berhubungan dengan aktivitas, kemudian ada harinya juga, karena kita tidak mungkin melakukan sesuatu tanpa tahu kapan waktunya. Oke, sekarang perhatikan percakapan berikut.
Hi Lina, what do you usually do on Sunday morning? On Sunday morning, I usually go to the park with my family. What time do you go to the park with your family? I usually go there at 7 in the morning. Nah, kira-kira apa yang mereka bicarakan? Oke, kita terjemahkan ya. Hai Lina, apa yang biasa kamu lakukan di hari Minggu pagi? Pada hari Minggu pagi, saya biasanya pergi ke taman dengan keluarga saya. Jam berapa kamu pergi ke taman dengan keluargamu? Saya biasanya pergi ke sana jam 7 di pagi hari. Jadi di sini Dayu menanyakan dua pertanyaan. Yang pertama yaitu menanyakan tentang kegiatan Lina di pagi hari pada hari Minggu, dan kemudian menanyakan waktu kapan pergi ke taman dengan keluarga. Meskipun yang kita pelajari adalah tentang time, tapi dalam percakapan sehari-hari kita tidak bisa menghilangkan aktivitas dalam setiap percakapan. Baik, kita simpulkan dulu materi pada hari ini. Yang pertama kita sudah mempelajari tentang jenis jam, yaitu ada jam analog dan ada jam digital. Kemudian kita juga sudah mempelajari angka-angka yang ada di dalam jam analog, yaitu mulai 1 until 12, dari angka 1 sampai 12. Kemudian kita juga mempelajari cara menyampaikan waktu, yaitu ada yang menggunakan o'clock untuk waktu tepat, ada yang menggunakan pas untuk waktu lewat, kemudian menggunakan to untuk waktu kurang. Meskipun yang kita pelajari hari ini khusus untuk waktu tepat, yaitu menggunakan o'clock. Kita juga mempelajari tentang cara menanyakan waktu dan cara menyampaikan waktu. Selanjutnya kita mempelajari tentang cara menyampaikan waktu sesuai dengan keadaan hari pada hari itu, yaitu bisa di pagi hari, in the morning, atau di siang hari, in the afternoon, petang hari, in the evening, ataupun pada malam hari, at night. Untuk waktu sesuai keadaan hari, tinggal ditambahkan saja di belakang jam. Misalnya, it is 7 o'clock in the morning, atau it is 7 o'clock in the evening. Dan yang terakhir, kita juga mempelajari tentang contoh percakapan yang menanyakan tentang waktu. Wow, pada hari ini banyak sekali materi yang kita pelajari ya berkaitan dengan waktu, dan sebenarnya masih banyak lagi yang harus kita pelajari tentang waktu. Kita akan lanjutkan pada video-video selanjutnya. Oke kids, I think that's all for today. Thank you for your attention. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa dipahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you later.